Halo semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai keterangan dari Kombes Pol Dr. Sumi Hastri PSPF DFM. Beliau adalah ahli di bidang forensik yang sangat terkenal di Indonesia. Dan Dr. Hastri ini baru aja melakukan interview dengan Tribun Network, cukup panjang interviewnya. Tapi dari interview yang panjang tersebut ada beberapa poin yang menurut aku sangat menarik dan berhubungan dengan kasus Subang di sini. Oke, kita ketahui bahwa Dr. Hastri adalah salah satu dari tim forensik yang melakukan otopsi ulang atau otopsi kedua ya, bukan ulang lah ya, otopsi kedua kita sebutnya, karena memang bukan lagi mencari hanya mengkonfirmasi beberapa temuan sebelumnya dan mencari beberapa hal baru yang memang ditemukan setelah dilakukan penyelidikan. Kita akan simak keterangan dari beliau, ada beberapa poin yang bisa kita analisa di sini. Tapi sebelum dimulai, aku ingatkan teman-teman, please subscribe channel YouTube ini karena baru sekitar 27% para penonton yang sudah subscribe, tapi sisanya belum. Oke, sekarang kita mulai langsung aja bagian pertama dari Dr. Hastri ini di wawancara tribunnews.com. Jujur ya, pada saat aku melihat wawancara ini, aku tuh gemes gitu ya. Seandainya aku yang diberikan kesempatan wawancara begitu ya. Well, semoga Dr. Hastri kalau menonton video ini dan Dr. Hastri bersedia gitu ngobrol dengan aku, it would be my pleasure gitu buat ngobrol mengenai kasus Subang ini. Tentunya tidak ada hal-hal yang sangat krusial yang akan aku tanyakan, tapi tentang hal-hal yang bisa memberikan edukasi ya ke masyarakat di Indonesia terkait dengan forensik itu seperti apa. Well, anyway, let's start. Kita bahas dulu apa yang dikatakan Dr. Hastri. Poin pertama, ini ya dia dari wawancara tribunnews.com. Dan situ kita bisa buktikan kalau ada korban meninggal tidak wajar itu dia melakukan pembunuhan kan, bunuh diri dan kecelakaan. Oke. Manfaat dari otopsi ini adalah terutama untuk forensik ya, karena memang untuk mengetahui apakah jenazah tersebut adalah korban pembunuhan, sakit dan sebagainya itu semua orang sudah tahu. Dan beliau pun mengatakan bahwa temuan-temuan yang dilakukan oleh tim otopsi yang pertama semuanya sudah baik, tapi memang ada beberapa hal yang harus diteliti ulang kembali karena berdasarkan hasil tim penyidikan yang dilakukan yang sudah hampir 2 bulan ini. Salah satunya adalah pada saat Dr. Hastri mengatakan tentang bisa aja mohon maaf nih, misalnya almarhumah Amel gitu kan ya, di hasil otopsi yang pertama diduga bahwa almarhumah Amel tuh melakukan perlawanan, di mana ditemui dengan luka-luka di bagian mata, kemudian juga ada diseret, ada beberapa bagian yang mengindikasikan bahwa Amel melakukan perlawanan. Siapa tahu aja, mungkin dari keterangan Dr. Hastri mengatakan bahwa siapa tahu aja dari jenazah tersebut, orang tersebut yang meninggal dunia itu mencakar si pelaku. Nah, dari kuku-kuku almarhumah Amel tersebut itu misalnya masih ada mungkin kulit dari si pelaku di situ, atau masih ada rambut yang tersisa dari pelaku tersebut di situ. Nah, dari bagian tubuh manusia ini bisa nanti diekstrak di laboratorium untuk dicari tahu siapakah DNA-nya. Sekali lagi bahwa kelemahan di Indonesia, kita tidak memiliki bank DNA karena pada saat DNA-nya keluar kurang lebih seminggu ya, pada saat memeriksa DNA gitu keluar, akan keluarlah misalnya DNA A gitu atau DNA B. Tapi juga harus dicari pembandingnya. Kalau aku analisa dari sini ya, mungkin saja semua saksi aku yakin sebagian besar semuanya sudah diambil tes DNA-nya melalui darahnya biar lebih spesifik begitu. Dan kita seandainya benar dugaan dari sebagian orang mengatakan mungkin tim dari Dr. Hastri yang kedua ini sudah menemukan DNA si pelaku di jari-jarinya Amel, karena Amel diduga melakukan perlawanan. Siapa tahu aja dia mencakar kulitnya dan sebagainya, ditemukan di jari-jari tersebut. Tapi ternyata setelah dicocokkan begitu dengan semua saksi, kok tidak ada yang sama DNA-nya. Ini adalah kendala yang ditemui oleh tim penyidik, karena kita tidak punya bank DNA-nya, karena dari hasil DNA tersebut tidak akan keluar alamatnya, di mana, namanya siapa, jenis kelamin apa. Mungkin nggak sih kalau untuk mengetahui jenis kelamin dari DNA, seharusnya sih bisa ya DNA untuk mengetahui jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, sepengetahuan aku bisa. Tapi untuk mengetahui nama itu adalah hal yang
menjadi kesulitan di Indonesia karena kita tidak punya bank DNA di Indonesia. Jangankan bank DNA Anjas, KTP aja kita harus fotokopi katanya. Well, I know you've been commenting like that di channel YouTube ini. Lanjut lagi, bagian kedua, keterangan dari Dr. Hastri. Berkomunikasi untuk mengatasi apa sebenarnya penggunaan ini, bagaimana itu? Oke, Dr. Hastri juga memberikan komentar mengenai, mohon maaf nih, Jin Korin atau teman-teman yang membuat analisa menggunakan kemampuan indera keenamnya. Sekali lagi aku tegaskan di sini, aku tidak pernah menghina atau menghardik teman-teman yang menggunakan metode seperti itu. Aku sangat menghargai. Bahkan di beberapa videoku sebelumnya aku bilang, aku percaya dengan jin, tapi setahu aku, jin itu ada yang baik, ada juga yang buruk. Takutnya, jin yang masuk ke tubuh orang-orang tersebut adalah jin yang tidak baik, itu kan juga malah membuat fitnah kan ya. Tapi apa komentar Dr. Hastri, seseorang yang sudah pakar di bidang forensik? Kita juga kayaknya menarik ya melihat pernyataan dari beliau. Kita simak ini. Benar itu. Nggak benar, Mbak. Secara ilmiah nanti di masuk pengadilan ada hakim, jaksa, penuntut umum, pembela, masa jinnya didatangin? Oke, Dr. Hastri di sini menyatakan bahwa ya intinya sih yaitu Dr. Hastri menghargai setiap kepercayaan orang, tapi hal seperti ini tidak bisa dijadikan bukti pada saat nanti di pengadilan. Karena kan aku tahu banget teman-teman tuh banyak yang ngirim pesan di Instagramku, di Anjas di Thailand, dan komentar-komentar, Anjas coba lihat YouTube ini yang tentang supranatural ABCD. Aku tidak bisa membahas tersebut karena memang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara bukti fakta-faktanya apa saja dan tidak ilmiah begitu. Terlepas itu benar atau salah kan ya. Sekali lagi aku percaya ada jin, tapi kita tidak tahu ada jin baik atau jin buruk yang masuk ke tubuh orang tersebut. Tapi kalau menurut Dr. Hastri di sini bilang bahwa di pengadilan itu tidak bisa dibuktikan dan bisa menjadi hal yang malah menyudutkan ya dari seseorang tersebut, karena kesannya kok begitu banget kalau di pengadilan. Ini ngomongnya di pengadilan, karena nanti pada saat sudah ditentukan siapa tersangkanya, lanjut adalah proses berikutnya adalah persidangan, dan di persidangan tersebut fakta-fakta yang harus dikeluarkan adalah fakta-fakta yang bersifatnya saintifik, misalnya kayak sidik jari atau bahkan hal-hal yang sangat subjektif, misalnya kayak bahasa tubuh atau kata-kata atau psikologi. Itu pun walaupun hal yang subjektif tapi berusaha untuk dianalisa menggunakan hal yang saintifik begitu, sosial, kita sebutnya adalah ilmu sosial. Oke, itu yang kedua ya mengenai jin korin. Nah, yang ketiga, apa komentar Dr. Hastri juga mengenai asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat. Termasuk juga aku juga membuat video tentunya dengan fakta-fakta yang aku dapatkan dari media massa, dan aku juga mengakui ada beberapa asumsi dari fakta-fakta tersebut yang boleh dibilang itu adalah sejenis kayak penelitian, tapi penelitian yang kualitatif. Jadi penelitian tuh ada 3 metodenya ya. Ada metode kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Kualitatif itu ya data-datanya adalah berupa kata-kata, interview, itu adalah kualitatif. Kuantitatif, data-datanya itu berupa angka-angka ya. Kalau mixed methods adalah gabungan antara kedua ini. Dan yang kita lakukan ini, termasuk juga tim kepolisian, itu gabungan keduanya. Ada data kualitatif, ada juga data kuantitatif. So complicated. Tapi intinya adalah berdasarkan fakta dan juga hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa komentar Dr. Hastri mengenai asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat? Ini yang dikatakan beliau. Ya wajar sih, namanya masyarakat yang ingin tahu. Saya juga sebagai dokter forensik ya ingin segera selesaikan kasihan korbannya. Wajar sih, masyarakat juga ingin tahu. Saya pun sebagai dokter forensik ingin selesai kasusnya, kasihan dengan korban. Itu yang dikatakan beliau. Ya, bagaimana kan meninggalnya kan tidak baik gitu kan. Jadi kan tetap inginkan keadilan dan yang terbaik lah. Dan ya butuh waktu memang. Oke, keadilan memang harus ditegakkan dan itu semua butuh waktu. Seperti di interview yang panjang ini, misalnya untuk DNA, seperti Dr. Hastri sebutkan bahwa untuk menganalisa satu DNA saja itu dibutuhkan waktu seminggu. Itu hanya DNA misalnya ditemukan oleh Dr. Hastri, misalnya di kuku-kuku dari kedua jenazah dari korban tersebut, butuh seminggu. Yang kemudian dengan saksi pun lebih dari 20.
itu kan butuh waktu yang banyak dan butuh dana juga yang tidak sedikit, butuh tim yang banyak juga. Bagaimana dengan DNA pembandingnya, orang-orang yang mungkin terduga pelakunya tapi tidak masuk ke dalam daftar saksi, juga itu bisa menjadi kemungkinan. Oke, aku rasa itu bisa aku bahas mengenai komentar Dr. Hastri. Aku nggak tahu ya, mudah-mudahan Dr. Hastri kalau menonton video kali ini, aku sangat berharap bahwa aku bisa interview beliau lewat Zoom. Tentunya aku akan bertanya hal-hal yang tidak menjurus untuk memberikan data-data krusial mengenai hasil otopsi, tapi aku ingin sekali interview beliau untuk mengetahui hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus ini, adalah nilai edukasinya. Tolong ya, di-tag ke Instagram beliau, semoga beliau nonton video kali ini dan kita bisa interview secara online begitu, lewat Skype atau lewat Zoom, karena aku hanyalah YouTuber kecil, bukan media besar, jadi aku tidak punya kapasitas untuk berani meminta seperti itu. Aku rasa itu aja yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.